Halo semuanya, balik lagi nih ke kanal YouTube ini. Seperti biasanya kita akan selalu membahas hal-hal seputar video game. Di video kali ini, gua masih akan ngebahas tentang game-game offline yang pernah populer di tahun awal 2000. Nah, siapa dari lu semua yang udah gak sabar? Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja videonya. Silakan menonton. Kita ke game yang pertama, yaitu game zombie shooter. Kalau ngomongin game klasik penuh darah dan ledakan, zombie shooter jadi salah satu judul yang cukup melekat di ingatan pemain PC awal 2000-an. Game ini dibuat oleh developer Sigma Team dan rilis sekitar tahun 2007 sebagai saudara dari Alien Shooter. Secara konsep memang mirip, tapi kali ini musuhnya bukan alien, melainkan gerombolan zombie yang menguasai fasilitas rahasia. Di masanya, game ini cukup populer karena ukurannya ringan, bisa jalan di banyak PC warnet, tapi tetap masih aksi yang intens banget. Dari segi gameplay, zombie shooter pakai sudut pandang top-down dengan fokus utama ke aksi tembak-tembakan tanpa henti. Kita akan menjelajahi berbagai area penuh zombie sambil nyari jalan keluar dan menyelesaikan misi. Sepanjang permainan, kita bisa beli dan upgrade senjata, mulai dari pistol standar sampai shotgun, minigun, bahkan peluncur roket. Selain itu ada sistem peningkatan skill karakter seperti health, power, dan akurasi yang bikin progres terasa jelas. Makin jauh mainnya, makin brutal juga jumlah zombie yang muncul di layar. Yang bikin zombie shooter unik adalah atmosfernya yang gelap dan penuh tekanan. Lampu ruangan sering redup, lorong sempit, dan tiba-tiba zombie datang dari segala arah. Kadang jumlahnya bisa memenuhi hampir satu layar, bikin kita panik sambil spam tembak ke segala sisi. Efek suara tembakan dan erangan zombie juga nambahin rasa tegang. Sensasi, sendirian lawan satu gedung penuh zombie, itu yang bikin game ini punya ciri khas sendiri. Walaupun secara konsep terlihat sederhana, justru di situ letak kekuatannya. Zombie shooter nggak ribet dengan cerita panjang atau sistem yang terlalu kompleks. Dia fokus ke aksi cepat dan kepuasan saat berhasil bersihin satu ruangan penuh musuh. Buat ukuran game di zamannya, pacingnya terasa pas dan adiktif. Gak heran kalau banyak pemain yang awalnya cuma coba-coba, tapi akhirnya malah betah namatin sampai akhir karena nagih banget. Nah, kita ke game kedua yang agak beda dengan game-game lain di video list ini, dan dari video minggu lalu juga karena sekarang kita akan ngomongin soal game balapan. Nama game ini adalah Need for Speed Underground 2. Game ini rilis tahun 2004 dari EA Black Box dan langsung jadi favorit anak rental maupun warnet. Berbeda dari seri NFS sebelumnya yang fokus ke mobil sport mahal dan trek tertutup, Underground 2 bawa konsep street racing dengan nuansa kota malam yang penuh lampu neon. Atmosfernya kental banget sama budaya balap liar dan modifikasi mobil yang lagi booming waktu itu. Dari segi gameplay, Underground 2 hadir dengan map kota terbuka bernama Bayview yang bisa kita jelajahi bebas. Ini salah satu daya tarik terbesarnya, karena kita nggak cuma pilih balapan dari menu, tapi benar-benar nyetir keliling kota buat nyari event. Mode balapnya juga variatif, ada circuit, sprint, drift, drag, sampai street X. Selain itu, sistem modifikasinya detail banget. Kita bisa ganti body kit, velg, neon bawah mobil, audio, sampai performa mesin. Bahkan rating visual mobil juga jadi faktor penting buat buka sponsor dan progres lebih jauh. Yang bikin game ini unik adalah fokusnya ke kustomisasi dan gaya. Di zamannya, jarang ada game balap yang ngasih kebebasan modifikasi sedetail ini. Banyak pemain rela ngabisin waktu cuma buat ngatur tampilan mobil biar kelihatan paling keren di jalanan. Soundtracknya juga ikonik banget, campuran hip-hop, rock, dan elektronik yang bikin suasana balap makin hype. Ditambah lagi cutscene dengan model nyata yang bikin ceritanya terasa beda dari game balap lain. Kalau menurut gua yang bikin game ini populer di Indonesia tuh karena adanya fitur eksplorasi di mana kita bebas milih balapan mana yang mau kita jalani. Selain itu, kita juga bebas untuk memodifikasi mobil-mobil yang kita punya. Hal lain yang bikin game ini terkenal karena pilihan mobilnya yang cukup beragam di saat itu. Lanjut lagi ke game RTS. Kalau biasanya game RTS tuh pakai tema fantasi atau abad pertengahan,
Tapi game ini agak beda karena pakai tema militer modern. Nama game ini adalah Red Alert 2. Game ini rilis tahun 2000 dan dikembangkan oleh Westwood Studios sebagai bagian dari franchise besar Command & Conquer. Seri ini memang sudah lebih dulu populer sebagai salah satu pelopor game RTS modern, dan Red Alert 2 jadi salah satu puncak kejayaannya. Dengan tema perang alternatif antara blok Sekutu dan Soviet, game ini berhasil tampil beda lewat cerita yang serius tapi dikemas dengan gaya yang agak over the top dan penuh warna. Secara gameplay, Red Alert 2 masih mempertahankan formula RTS klasik, bangun base, kumpulin resource, produksi pasukan, lalu hancurin musuh. Tapi yang bikin seru, masing-masing pihak punya unit dan teknologi unik. Soviet dengan kekuatan militer berat seperti Tesla Coil dan tank super kuat, sementara Sekutu punya teknologi canggih seperti Freeze Tower dan unit mata-mata. Sistem build yang cepat dan tempo permainan yang dinamis bikin setiap match terasa intens, apalagi kalau sudah masuk late game dengan pasukan penuh di map. Hal unik dari Red Alert 2 adalah gaya presentasinya yang khas banget. Cutscene-nya pakai live action dengan aktor sungguhan, sesuatu yang jarang ditemuin sekarang. Selain itu, unit-unitnya juga terasa kreatif dan kadang nyeleneh, seperti lumba-lumba tempur, pasukan pengendali pikiran, sampai tank yang bisa berubah bentuk. Perpaduan antara strategi serius dan elemen absurd inilah yang bikin game ini punya identitas kuat dibanding RTS lain. Kenapa Red Alert 2 bagus? Menurut gua karena temanya yang berbeda dari game RTS lain yang biasanya fokus sama tema abad pertengahan. Tapi selain itu juga gameplay yang solid dan tingkat kesulitan yang menantang. Dari game-game serius dan game-game yang berkesan untuk orang dewasa, sekarang kita ke game yang lebih ramah untuk semua umur dan kalangan. Game itu adalah game Angry Birds. Game ini pertama kali dirilis tahun 2009 oleh Rovio dan awalnya populer di smartphone. Tapi nggak lama kemudian, game ini juga booming di PC dan terutama tablet, karena layarnya yang lebih besar bikin pengalaman mainnya makin enak. Di zamannya, hampir semua orang pernah coba Angry Birds, dari anak kecil sampai orang dewasa. Secara gameplay, konsepnya simpel banget tapi nagih. Kita tinggal narik ketapel buat nembakin burung ke arah bangunan yang dijaga babi hijau. Tujuannya jelas, hancurin semua babinya dengan jumlah burung yang terbatas. Setiap jenis burung punya kemampuan unik, ada yang bisa ngebelah diri, ngebut lurus, atau meledak. Kombinasi fisika bangunan dan strategi nentuin sudut tembakan jadi kunci utama buat dapat skor tinggi dan 3 bintang di tiap level. Yang bikin Angry Birds unik adalah kesederhanaannya yang bisa dinikmati siapa aja. Gak perlu tutorial ribet, sekali lihat juga langsung paham cara mainnya. Desain karakternya lucu dan ikonik, sampai-sampai gampang banget dikenali bahkan sama orang yang gak main game. Popularitasnya juga gak main-main. Saking suksesnya, Angry Birds punya banyak seri lanjutan, spin-off dengan tema berbeda, sampai akhirnya diangkat jadi film layar lebar. Jarang banget game kasual bisa berkembang sejauh itu. Kenapa game ini bagus? Karena dia berhasil buktiin kalau game gak harus kompleks buat jadi seru. Angry Birds cocok dimainin santai, tapi tetap bikin penasaran buat ngulang level demi dapat skor sempurna. Baik di PC, smartphone, maupun tablet, sensasi narik ketapel dan lihat bangunan roboh itu selalu satisfying. Gak heran kalau Angry Birds jadi salah satu game paling berpengaruh di era awal ledakan game mobile. Sekarang kita ke game terakhir yang bisa dibilang paling unik dari game lain, Neighbors from Hell. Game ini dirilis tahun 2003 dan langsung dikenal karena konsepnya yang kocak tapi juga penuh strategi. Kita nggak jadi pahlawan, tentara, atau pembalap, tapi jadi karakter bernama Woody yang punya misi khusus, ngerjain tetangganya sendiri. Konsep ini sederhana, tapi eksekusinya bikin game ini punya identitas yang kuat dan gampang diingat. Secara gameplay, Neighbors from Hell pakai sistem point and click dengan sudut pandang seperti acara reality show. Kita harus pasang berbagai jebakan di rumah si tetangga tanpa ketahuan. Setiap ruangan punya objek yang bisa dimanfaatkan, mulai dari lem tikus, cat, sampai benda-benda rumah tangga yang bisa diubah jadi alat prank. Tantangannya adalah mengatur timing dan jalur gerak supaya nggak ketahuan. Kalau sampai tertangkap, Woody bisa kena marah dan level harus diulang. Yang bikin game ini unik adalah nuansa komedinya yang kuat. Setiap jebakan berhasil, si tetangga bakal bereaksi lebay dengan ekspresi dan animasi yang lucu banget. Secara nggak langsung,
Game ini, ngajarin, kita jadi orang usil, tapi dalam konteks yang aman dan penuh humor. Kita belajar mikir kreatif buat ngerjain orang tanpa kekerasan serius, lebih ke arah slapstick komedi ala kartun. Konsep reality show di dalam game juga jadi nilai tambah yang bikin terasa beda dari game lain. Kenapa Neighbors from Hell bagus? Karena dia berhasil gabungin strategi ringan dengan hiburan yang fresh. Gak butuh kontrol rumit atau skill refleks cepat, tapi butuh kecerdikan dan perencanaan. Setiap level terasa seperti puzzle yang harus diselesaikan dengan cara paling jahil. Sampai sekarang pun, banyak orang masih ingat sensasi puas waktu berhasil bikin si tetangga emosi tanpa ketahuan. Game ini bukti kalau ide sederhana bisa jadi pengalaman yang sangat menghibur. Nah itu aja daftar game-game offline yang pernah populer di zamannya. Kira-kira ada gak game yang pernah lu denger sebelumnya? Atau ada gak kira-kira game yang mungkin lu pernah mainin dan jadi game kesukaan lu? Jangan lupa tonton, tinggalin like, dan share video kali ini untuk support dan bantu kanal ini. Terima kasih.